Mbah, saya minta waktu sebentar nih, Mbah. Ya, Ini saya ingin bertanya perihal tentang pangruatan, Mbah. Jadi seringkali saya dengar yang namanya pangruatan itu juga ada berbagai macam, baik pangruatan santri, pangruatan wayang. Itu sebenarnya apa sih, Mbak, artinya pangruatan? pangruatan adalah merupakan peninggalan daripada nenek moyang kita yang berdasarkan dengan seni budaya, yaitu rata-rata dilihat dari orang tentang pangruatan yang berlogo atau berlambang dengan pewayangan. Artinya yang diketahui oleh masyarakat adalah ruwatan Murwokolo. Sebenarnya ruwatan itu banyak sekali jenisnya. Pangruatan yang sebenarnya artinya adalah perpindahan atau perubahan, sehingga ruwatan bisa dikatakan dengan kata yang lain ada perubahan. Apa yang dimaksud perubahan? Makna dan arti tujuan pangruwatan adalah untuk merubah, misalkan dari sifat manusia yang murka atau manusia yang menjalankan kemurkaan, maka diharapkan agar bisa untuk berubah menjadi sifat kebaikan atau sifat yang berbudi luhur, atau sifat-sifat yang bersifat nafsu, yaitu raksasa, dalam bentuk raksasa bisa menjadi satria, atau bisa dikatakan dari fungsi guna dari masyarakat yang diharapkan, misalkan dari orang yang lagi sial menjadi tidak sial, orang yang sakit bisa sembuh, orang yang mereka susah menjadi bahagia dan sebagainya. Artinya perubahan dari sisi buruk menjadi sisi yang baik, itu yang dikatakan dengan pangruwatan, artinya perpindahan atau ada perubahan. Artinya perubahan dari dulunya orang susah menjadi mereka bahagia. Dulunya yang mereka serba sial, mereka meminta agar bisa tidak susah. Seperti halnya bahwa telah diadakan pangruwatan yang berbentuk dengan seni budaya yang digambarkan oleh bentuk-bentuk pewayangan. Sehingga yang diketahui dari warga kita atau nenek moyang kita, pangruwatan itu artinya mereka hanya mengetahui tentang yaitu pementasan pewayangan. Sehingga apabila kita kesimak, kita simpulkan, yang penting bukan masalah wayangnya, yang penting adalah hikmah-hikmah daripada pangruwatan, doa-doa mantra japa dari pangruwatan itu sendiri. Sehingga apabila tidak ada wayang, itu masih bisa dilaksanakan. Terbukti dari kisah-kisah pewayangan pun, seperti ceritanya yaitu lahirnya Bathara Kala, sang dalang guru sejati atau sang dalang sejati meruat, yaitu sang Bathara Kala, kan juga dengan secara langsung. Terus kemudian dengan ceritanya yaitu Udawa, mereka menjadi raksasa, terus mereka diwujudkan menjadi Udawa lagi, mereka dengan amalan dan doa-doa juga menjadi Udawa lagi. Seperti halnya yaitu ruwatan-ruwatan yang terjadi yaitu pada saat pemberian yaitu ilmu yang dinamakan ilmu Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan yang dipejangkan oleh Resi Misrawa kepada Dewi Sukesi. Sehingga pada saat itu ada perubahan juga, karena Resi Misrawa atau Dewi Sukesi bertujuan kurang baik, maka di situ ada perubahan. Seketika Resi Misrawa mereka melamarkan anaknya Donopati, yang artinya tujuannya untuk melamarkan anaknya agar anaknya bisa menikah dengan Dewi Sukesi. Karena adanya amalan dan mantra japa dan dengan niat yang kurang baik, mereka kena goda, mereka disusupi dengan bentuk-bentuk hal yang bersifat kamurkaan, misalkan seperti Dewi Sukesi dititisi oleh Dewi Umo, kemudian Resi Misrawa kemudian disisipi atau disusupi penjelmaan daripada sang Manemoyo atau sang Bathara Guru. Akhirnya mereka sudah berbalik dengan pikirannya, yang dulunya ingin membeberkan ilmu yaitu yang dinamakan Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan, akhirnya berubah dari niatnya ingin menikahkan anaknya sebagai persyaratannya untuk memejangkan ilmu itu. Akhirnya justru Resi Misrawa mereka menggauli, menyenangi kepada Dewi Sukesi. Akhirnya terjadilah dari kebaikan menjadi keburukan. Sehingga dengan hal-hal seperti itu bisa dikatakan bahwa pangruwatan bisa dikatakan atau bisa dikata lainkan yaitu perubahan dari orang yang sakit minta sembuh, dari yang sengsara ingin bahagia, dari
sifat-sifat kemurkaan atau raksasa menjadi sifat-sifat kesatria. Nah, tujuan dari masyarakat mengadakan pangruatan itu adalah menghilangkan Sukerto, atau Sukerto dapat dikatakan itu hal-hal yang bersifat menyengsarakan kepada individu. Sehingga apabila diruat, nanti harapannya yang diruat itu ada perubahan. Dulunya sebelum ruatan misalkan ekonominya sulit, atau ekonominya seret, atau banyak masalah, atau sering sakit-sakitan, atau banyak intrik-intrik permasalahan dalam keluarga. Setelah diruat, harapannya agar permasalahan itu tidak ada dan mereka akan dilancarkan segala sesuatunya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pangruatan adalah perubahan. Kita kategorikan ada 4 jenis, yaitu yang pertama ruatan Murwokolo, yang kedua ruatan Sudomolo, ruatan yang ketiga yang baru-baru muncul di era-era zaman keislaman maka dinamakan ruatan Islam. Terus yang terakhir adalah ruatan dongeng. Nah itu Mbah, yang saya sering dengar ruatan dongeng, tapi saya belum pernah tahu wujudnya atau belum pernah melihat itu. Gimana Mbah penjelasannya sebenarnya ruatan dongeng itu Mbah? Ruatan dongeng adalah ruatan yang diberikan mantra japa kepada sang dalang atau sang praktisi atau sang sesepuh bini sepuh agar yang diruat itu ada perubahan dengan doa-doa atau mantra-mantra tersendiri. Sehingga di dalam pangruatan dongeng mereka mencontohkan, mereka melambangkan bahwa pernah ada kisah-kisah yang seperti ini, misalkan menceritakan yaitu lahirnya Bathara Kala, karena pada saat itu Sang Hyang Manik Maya atau Sang Hyang Bathara Guru mereka mencintai yaitu istrinya yaitu Dewi Uma, mereka melaksanakan sarasmi, mereka melaksanakan hubungan intim dengan istrinya yang bertempat di sembarangan tempat, mereka menggauli pada istrinya di Sendang Matirdo. Akhirnya sang pencipta alam memberikan kutukan bahwa lahirlah sebuah anak yang tidak sengaja yang mereka berada di yaitu Sendang Matirdo, yang akhirnya menjadi raksasa. Contoh-contoh menceritakan bahwa sebagai inti pitutur bahwa apabila kita menjalankan hubungan intim atau menjalankan hubungan seksualitas kepada istrinya, mereka atau kita sehendaknya di tempat-tempat yang normal, di tempat-tempat yang sopan, di tempat-tempat yang rahasia sehingga tidak diketahui oleh siapapun dan tidak melecehkan kepada alam lingkungan. Sehingga itu merupakan gambaran-gambaran seperti ruatan Sudomolo. Ruatan sebenarnya di situ diterangkan dikhususkan untuk meruat orang-orang yang sakit, baik sakit lahir atau sakit batin. Banyak sekali contoh-contoh dari masyarakat yang punya masalah, misalkan ada orang gila, ada orang sakit, setelah diruat dengan ruatan Sudomolo mereka sembuh daripada penyakitnya atau mereka akan terselesaikan dengan permasalahannya. Yang kita pertanyakan dari Balul adalah ruatan dongeng. Ruatan dongeng adalah ruatan yang menceritakan agenda tentang sejarah, yaitu Bathara Kala lahir di muka bumi, artinya Bathara Kala lahir di Sendang Matirdo, akhirnya mereka menjadi bentuk raksasa dan mereka minta statusnya diperjelas agar si Bathara Kala agar diketahui bahwa mereka sebenarnya bukan lahir dari batu dan lahir dari kayu, mereka dilahirkan oleh sosok dewa dari Bathara Guru, sehingga mereka minta kepada Sang Hyang Pramesti Guru agar diberi nama, yaitu dulunya Komosalah dijadikan yaitu Bathara Kala. Kemudian terus Sang Bathara Kala juga diberikan yaitu beberapa kesaktian oleh Sang Hyang Bathara Guru. Artinya Sang Bathara Kala minta pengakuan agar diakui sebagai anaknya dewa. Seperti itu mencontohkan. Sebenarnya digambarkan ruatan dongeng itu yang didongengkan ada sejarah Murwokolo, sejarah Bathara Kala lahir. Yang diberikan seperti itu. Setelah yang punya hajat itu diceritakan tentang sejarah Bathara Kala, baru sang dalang atau sang praktisi atau sang sesepuh mereka membuatkan amalan-amalan doa yang sesuai dengan peraturan tertentu, seperti disediakan dengan beberapa rangkaian sajen dan sebagainya. Kemudian mereka dimandikan dengan air yaitu kembang setaman agar mereka dihilangkan dosa dan sukertonya. Setelah mereka melaksanakan yaitu upacara yang dinamakan siraman, terus mereka dimasuki mantra-mantra japa oleh sang praktisi atau sang dalang sejati, mereka sudah diiklarkan bahwa mereka telah diruat. Doanya semoga setelah diadakan ruatan dongeng mereka akan menjalankan kehidupan yang lebih baik daripada pada saat sekarang. Kesimpulannya
bahwa yang dinamakan ruatan itu perubahan atau doa-doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta alam agar manusia-manusia yang di muka bumi ini yang mereka yang percaya adanya pengeruatan itu, mereka dimohon agar ada perubahan, baik itu perubahan secara air atau perubahan secara batin. Sehingga di dalam agenda pengeruatan ini merupakan sisi dari peninggalan para leluhur. Sehingga adapun seandainya kata tidak punya biaya sama sekali, maka ruatan bisa dilaksanakan secara empat mata, namun dengan secara yaitu khusyuk dan secara kepercayaan kelas tinggi, dan mereka didoakan oleh Sang Dalang Sejati agar mereka ada perubahan kehidupannya. Iya, pertanyaan Mbah, itu kan baik wayang Purwo maupun wayang cerita dongeng itu kan awalnya diceritakan dulu kisah-kisah dari Bathara Kala itu toh Mbah. Terus setelah itu baru dibacakan mantra-mantra atau doa-doa untuk meruat si tuan rumah. Kenapa Mbah kok harus diceritakan dulu? Kenapa kok gak datang terus langsung didoakan atau dimantrai saja? Karena dia agar punya gambaran, ternyata kalau orang berbuat jahat akan menciptakan kejahatan. Sehingga di dalam cerita Morwokoro, inti cerita itu kan kejahatan atau tindakan-tindakan Sang Manik Maya. Walaupun mereka dewa pun, apabila tindakannya salah, tetap mereka mendapatkan karma dari Sang Pencipta. Contohnya pada saat Bathara Guru itu mereka bersenang-senang dengan istrinya, mereka naik ke angkasa dengan menunggangi dengan Lembu Andini. Mereka ingin sekali mandi di Sendang Matirdo. Setelah mandi di Sendang Matirdo, mereka timbul rasa gairah, akhirnya mereka menggauli kepada Dewi Umo. Disitulah yang disalahkan. Mereka menyenangi istrinya di tempat-tempat alam semesta, di sembarang tempat, dan tidak ada tutup sama sekali. Sehingga yang ditakutkan kalau ada makhluk yang lain yang melihat seperti itu, atau itu manusia atau bangsa halus, maka mereka akan menjalankan kesengsaraan. Sehingga dalam kisah lainnya Bathara Kala itu menggambarkan jangan sampai kita melakukan seperti itu. Apabila kita punya istri, maka kita harus apabila sarasmi atau apabila kita melakukan hubungan intim, maka kita harus di tempat-tempat yang sopan atau tempat-tempat yang tertutup, sehingga tidak ada yaitu yang namanya yaitu walat-walat ada dan sebagainya. Itu agar yang punya rumah, yang punya jati mengetahui tentang seperti itu. Setelah itu baru melaksanakan tentang pengeruatan yang bersifat membacakan mantra-mantra doa yang diberikan kepada orang yang diruat itu. Kami pun juga pernah meruat dongeng di Gerajakan Banyuwangi, Mbak. Jadi saya di Banyuwangi ada keluarga yang tidak punya biaya sama sekali, namun mereka kehidupannya selalu gagal dan sengsara. Kemudian mereka sudah berikrar ruatan, tapi mereka tidak punya biaya. Kemudian mereka mengusulkan kepada saya, Pak, saya dulu pernah atau sumpah ingin ruatan, tapi nyatanya sampai sekarang saya tidak ada biaya. Bagaimana Mbah caranya mengatasi agar saya bisa ruatan, terus ucapan saya ini bisa terwujud? Kemudian saya memberikan solusi, gini saja Bu, diadakan ruatan dongeng, artinya tidak ada wayang, tidak ada gamelan, dan tidak ada sesuatuannya, semuanya tidak ada, yang ada hanya perabot-perabot, yaitu seperti tempat-tempat ritual atau alat-alat ritual seperti sajen-sajen dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan aturan kabudayaan, sehingga harus seperti sajen, bujang, ikan dan sebagainya, pokoknya komplit lah, komplit seperti ruatan biasanya, cuma bedanya tidak ada hiburan, tidak ada sinden jogo dan gamelan. Itu dari mana Mbak Panjenengan memiliki inisiatif untuk mengadakan ruatan dongeng? Itu kan baru, mungkin teman-teman juga baru mendengar itu Mbak. Karena saya berasal dari praktis, saya berasal dari pendidik sepuh-sepuh, sehingga saya menyimpulkan kalau nanti ruatan itu dilaksanakan kepada orang-orang yang miskin, mereka keberatan, maka nanti tidak bisa terlaksana ruatan. Maka saya ada di poros tengah, saya menjalankan solusi bagaimana apabila ruatan ini diselenggarakan dengan tata cara yang sempurna, yang penting intinya tidak akan hilang. Padahal ruatan yang sejati itu bukan ruatan budaya. Ruatan yang sejati, ruatan yang mendoakan kepada Sang Pencipta agar hambanya atau orang tersebut bisa terkabul niatnya, itu Mbak, bukan budayanya. Kalau wayangnya saja hanya hiburan saja, dalam bentuk itu hanya hiburan, yang penting bukan wayangnya, yang penting bukan ceritanya Bathara Kala, yang penting si praktisi itu memohon kepada Tuhan agar orang yang diruat itu diampuni dosanya dan diperlancar rezekinya dan dituruti atau bisa diwujudkan segala permohonannya, seperti itu Mbak. Sehingga kalau kita tetap kukuh tetap pakai pagelaran wayang kulit
dengan cerita kisah wayang Murwokolo, bagi masyarakat yang miskin sekali itu sangat kesulitan. Bahkan orang miskin itu kalau menjalankan atau menyiapkan berbagai peralatan perabot-perabot, yaitu yang bersifat itu ambeng-ambeng, bujeng, jenang, dan perabot-perabot misalkan rumah tangga seperti parut dan sebagainya, itu keberatan sekali dengan dana yang sangat besar sekali. Maka saya memakai jalur pengalaman yang saya pakai pada saat saya menjadikan praktisi, saya menolong tanpa ada embel-embel, tanpa ada pesarapan, toh ternyata juga berhasil. Ya, dari pengalaman praktisi dan pengalaman saya menjadi sesepuh, saya akhirnya kan ya saya ciptakan sebuah yaitu ruatan yang saya sebut dengan ruatan dongeng. Saya ceritakan tentang Bathara Kala. Setelah itu orang tersebut setelah mendengarkan dongeng, baru mereka saya laksanakan dengan doa-doa dan mantra-mantra. Setelah kita doa dan mantra-mantra, kemudian kita selesaikan atau dianggap itu selesai dengan tanda yaitu nyendal kupat luar, artinya sudah luar dari ucapan, luar janji sumpahnya. Jadi kalau bahasa Jawanya bisa dikatakan jangan sampai ada yaitu wali nagih janji dan yang nagih utang. Itu bicaranya pada teman-teman yang memiliki jiwa pangruatan. Terus itu apakah kemanjulannya atau efeknya itu juga sama aja Mbah dengan ruatan Purwo? Yang penting adalah niat kita, percaya kita memohon tidak kepada jemsitan dan sebagainya, kita memohon kepada Sang Pencipta alam. Sehingga itu malah justru semakin simpel dan itu malah bermakna tinggi. Sehingga kalau kita pakai gambaran dan sebagainya, kecampuran doa dengan hiburan, kecampuran dengan budaya. Kalau kita meruat kepada orang hanya 4 mata dan disaksikan beberapa orang saja, itu lebih mengena, lebih menjurus, lebih fokus. Ternyata pada saat saya meruat di Banyuwangi dengan orang yang memiliki masalah yang banyak sekali, setelah saya jalankan ternyata mereka juga berhasil dan mereka akhirnya menerima kehidupan yang bahagia sekali dan sukses di dalam yaitu mengarungi dia mencari rezeki dan sebagainya. Setelah saya adakan ruatan, mereka dulunya kan sebagai pegawai negeri, yaitu pegawai guru, Mbak. Sekian beberapa tahun tidak dipanggil, setelah dijalankan ruatan hanya jarak 1 bulan atau 2 bulan mereka diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menanam pohon jeruk atau ladang di persawahan atau di tepi samudra seluas ada berapa hektar gitu, tidak berhasil karena daunnya berintik dan pertumbuhan daripada jeruk itu tidak subur. Setelah diadakan pangruatan, 1000 jalan mereka yang dipindahkan, ternyata mereka menanam jeruk berhektar-hektar itu juga sukses dan berpanen. Akhirnya setelah terjadilah panen jeruk tadi, mereka punya uang banyak, mereka ekonominya juga terangkat. Kemudian mereka mengundang saya, yaitu supaya saya galang di itu ketepatan mereka menikahkan anaknya, sekaligus mereka mengundang saya untuk saya pentas wayang, terus mereka sekaligus untuk mengulangi ruatan yang bersifat wayang yang dibuktikan dengan pagelaran wayang kulit dengan kisah Bathara Kala. Sehingga sebelum mengaji kepada ruatan Murwokolo, mereka diadakan ruatan dongeng yang biayanya sangat sedikit sekali. Sehingga kesimpulannya bahwa yang namanya ruat tergantung kepada niat kita. Niat kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka ternyata Tuhan juga memberikan kesempatan, memberikan kabul, memberikan ijabah kepada hambanya. Nah, tata cara di dalam pangruatan dongeng itu juga tidak sama pangruatan yang dilaksanakan di ruatan Murwokolo. Yang pertama, kita menyiapkan perabot-perabot yang bersifat ambeng-ambeng dan sebagainya. Terus kemudian yang punya rumah diadakan yaitu siraman yang dimandikan oleh dalang, artinya mereka dibacakan mantra-mantra mandi, mereka disirami yaitu 7 siraman. Setelah itu dilanjutkan mereka mandi sendiri di kamar mandi. Setelah mereka sudah mandi bersih, pakaian yang dipakai tadi dibungkus, dibuang di sungai. Terus kemudian setelah mereka sudah menjalankan persiraman, mereka dianjurkan untuk sungkeman, artinya dari anaknya sungkem bekti kepada ibu dan bapaknya. Setelah sungkeman sudah dilaksanakan, baru mereka diajak ke tempat, yaitu tempat yang diadakan perabot-perabot atau alat-alat yang sudah disediakan. Kemudian kita menjalankan pangruatan, kita mendongengkan. Setelah mendongeng, kita memberikan mantra-mantra doa kepada dia, sekaligus mereka dikasihkan tirto kamandano atau tirto suci agar diminum kepada orang-orang yang diruat itu. Tujuan kita semoga dengan lantaran air itu atau air sumbernya penguripan, semoga yang kita ruat itu bisa
kita bulan apa yang dikehendaki, agar mereka berhasil apa yang dicita-citakan. Ternyata di dalam ruatan dongeng pun juga bisa berhasil tanpa pakai sebuah tontonan yaitu wayang gamelan sinden dan sebagainya. Sehingga kita adalah untuk mencari yang lebih sistem sederhana, kita mencari solusi yang lebih ringan sekali agar masyarakat tidak keberatan. Agenda-agenda yang saya ceritakan itu semata hanya merupakan kebudayaan dari nenek moyang kita yang kita kembangkan, yang kita simpelkan, yang kita ringankan agar masyarakat itu tidak kena beban-beban yang sangat berat sekali, Pak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kami pada siang hari ini, sekilas tentang ruatan. Jadi kebudayaan yang masih dipercayai oleh masyarakat banyak hingga zaman sekarang. Tadi juga dijelaskan sama Mbah Gendil bahwasanya ruatan itu memang adalah kebudayaan dari nenek moyang, tapi di samping itu adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Pencipta alam untuk membantu sesama kita yang mungkin merasa kehidupannya berantakan atau dalam hal seperti sulit. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Ragam-ragam bentuknya ruatan yang saya sebutkan tadi, dari ruatan Purwokolo, Sudomolo, ruatan Dungeng, ruatan Satri, semua itu hanya bentuk-bentuk peralatan agar kita bisa memanjatkan doa kepada Tuhan saja. Sehingga seperti ambeng, buceng, jenang dan sebagainya itu hanya sebagai pendukung saja. Yang paling penting bukan masalah bucengnya, bukan masalah selamatannya, yang paling penting bukan masalah wayang dan gamelan sindennya, yang paling penting adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Pencipta alam agar kita ini diberikan kehidupan yang mulia, kehidupan yang nyaman, kita diselamatkan dari penyakit, kita dihindarkan daripada mara bahaya, sehingga bentuk-bentuk pangruatan itu intinya hanya kita memohon agar kita diberikan keselamatan lahir dan batin. Itu bagaimana? Ya teman-teman, cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe dan terus dukungnya channel Mbah Gendil Joko Montro. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Kang Pinanggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.